Halo semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah berada di penghujung semester di periode ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Kan kita juga udah mau liburan nih ya akhir tahun gini ya. Jadi kita harus semangat gitu kan. Apalagi kita kan di dalam kondisi-kondisi pandemi yang kayak gini, kita juga harus semangat gitu kan. Tapi nggak seperti itu doang, Rat. Gimana tuh? Soalnya kita udah dimasuki ke Proper Civil Art Festival. Proper Civil Art Festival tuh ya? Iya, yang tadi kita tonton tuh jam berapa? Setengah 1 ya? Setengah 1 sama setengah 4 ya? Betul. Nah, kebetulan di hari ini bakal ada namanya bicara tentang sipil dengan salah satu artis di departemen kita. Wah, siapa tuh San? Kalau boleh tahu San? Wah, lo aja jelasin siapa. Jadi sebenarnya kita kedatangan seniman sipil nih. Seniman tua gak sih? Seniman, iyalah pokoknya. Udah senior lah jadi, pokoknya. Mungkin gue kenalin sedikit. Jadi kita kedatangan Bang Given. Dia dari Sipil 19. Jadi dia ini Bang Given itu siapa sih sebetulnya? Nah, iya Bang Given tuh kayak dia tuh seniman yang produksi musik-musik itu. Dan musiknya udah banyak di Spotify. Musiknya udah banyak juga di Spotify. Pokoknya cakep lah pokoknya. Mungkin dari Bang Given sendiri nih boleh kenalan dulu nih. Semuanya, perkenalin gue Given Sipil 19. Gue di sini sebagai narasumber yang katanya seniman tua. Hari ini gue mau coba bagi cerita kali ya, sekaligus sharing terkait soal hobi gue. Oke, boleh Bang. Nah ya bener guys. Jadi denger Bang Given itu kan emang udah ahlinya lah di dunia seni. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, udah dari sejak kapan nih lu udah mulai bergelut di dunia seni yang kayak gini? Sebenernya gue itu main musik ya, khususnya seni. Gue yang gue minatin itu di bidang musik. Gue main musik itu sebenarnya dari SD. Gue beli gitar tuh SD. Pas ulang tahun, bokap nyokap gue kayak ngajak gue ke toko musik gitu, padahal gue gak bisa main gitar kan, bisa gini gitu kan, segala macem. Belilah gitar gitar kopong, gitar akustik ya Yamaha gitu. Macam gitar yang kecil gitu lah, yang kayak ukuran 3/4. Nah itu gue beli itu pada saat itu, dan gue beli itu tanpa ketahuan gue. Karena pulang sekolah langsung diajak gitu kan. Itu kayak happy aja. Sampai rumah belum bisa main tapi udah gonjeng-gonjeng. Itu umur 7 tahun Bang? 7 tahun, 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. SD itu ya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri nih Bang, kalau tadi gitar nih, kalau misalkan selain gitar kira-kira lu ada yang lain gitu gak Bang? Apakah apa gitu? Nah iya, jadi gue kan di rumah tuh gue gak punya piano ya. Cuman gue suka main ke rumah oma gue. Di rumah oma gue tuh ada piano. Karena kan kita suka iseng ya. Iya. Buka. Pun pianonya juga piano tua, kelas juga. Tapi gue nyoba main piano. Walaupun sebelumnya gue pernah ikut marching band itu di sekolah. Main piano itu gue. Main piano tapi kayak main nada doang, tangan kiri. Ini mulai situ gue kayak lama-lama kayak belajar, ini gini gitu. Tapi berarti lu mempelajari alat musik itu secara otodidak ya Bang? Apa lu sempat les musik juga gitu atau gimana? Ini sebenarnya lucu nih. Jadi gimana tuh? Beberapa kali bolak-balik les. Iya. Banyak banget tempat lesnya. Ini cerita lucu-lucu. Pas ini terus gue kenapa keluar tempat les. Ini ada cerita. Jadi dulu gue itu pertama kali les gitar sama temennya bokap gue. Temennya bokap gue kayak datang ke rumah gitu ngajarin gitar, tapi kunci-kunci sekaligus main lagu gitu lah. Kayak gak ada kurikulumnya. Gue lama-kelamaan kayak udahlah udah bisa main kunci doang segala macam gitu. Terus akhirnya nyokap gue bilang, udahlah kamu kalau mau gitar kamu tuh belajar klasik kayak gitu lah. Ya udah kamu les gitar klasik. Gue les gitar klasik. Tapi ini ada kejadian lucu nih. Jadi setiap kali gue les, mungkin gue lucu-lucu atau imut-imut gitu kali ya.
si guru lesnya ini suka meluk-meluk gue gitu dari belakang. Waduh. Sambilnya gue lagi megang gitar, dia meluk gue di belakang. Gue kayak mulai, kok gue risih ya. Terus Dia buat apa gue? pada zaman ini, cowok. Oh, cowok. Dan gue mulai dari situ kayak, aduh, gue sekali dua kali gue kayak ngerasa, oh ya udah biasa aja. Terus kayak gue ngerasain makin lama Nggak nyaman dong. kayak ada yang beda nih, jadi kayak bukan gue yang lucu. Ada yang lain gitu. Sampai akhirnya gue mulai speak, gue berani bicara sama nyokap gue bilang, kayak aku ngerasa aneh deh. Aku sering dipeluk-peluk nih sama guru lesnya, aku gak suka, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue ya, nama ibu-ibu, dia langsung ngomong ke yang punya tempat les, sampai kira-kira gue keluar dari tempat les itu. Sempat sih kayak ganti guru, cuman gue kayak udah gak suka. Sampai kira gue stop tuh main gitar tuh kan. Main gitar kayak, ini gue kelas 3 SD, gue gak main gitar sampai kelas 5 SD lah ibaratnya. Nah, mulailah kelas 5 kan, teman-teman ke sekolah udah mulai pada suka bawa gitar. Kalau di sekolah gue gitu ya. Nah terus ketepatan sekolah gue nih ada SMP sama SMA-nya, kan gue swasta. Jadi suka ada anak SMP SMA berkeliaran gitulah bawa gitar. Kita juga kepo kan. Sampai akhirnya gue gak mau kalah, gue ngerasa kayak, gue juga bisa main gitar, gue pernah les gitar gitu kan. Gue bawa lah gitar gue ke sekolah, walaupun gue cuma bisa lagu itu kayak Heli guguk terus gitu gitulah. Bawa mulai itu kan, si Given bisa main gitar gitu kan. Makin terpacu nih gue, sampai ada website yang namanya dulu kan sampai sekarang sih Ultimate Guitar Ya. Udah lama ya? Udah lama berarti bang ya? Udah lama. Nah ini dari gue SD gue udah lihat tuh mulai dari yang chord lah, terus ke tabs, terus ke ada namanya lagi Guitar Pro, pokoknya banyak lah. Kayak gue belajar tuh fingerstyle semua. Akhirnya gue bisa fingerstyle 1 lagu, 2 lagu. Kayak gue jago deh. Gue pamer. Itu zaman-zaman Song Hajung tuh. Teman-teman gue juga. Oh iya. Banyak yang kayak main-main Song Hajung, gue gak mau kalah kan. Kayak akhirnya udah, ya mulai dari situlah gue mulai ngulik-ngulik, lihat video-video YouTube. Sampai akhirnya gue suka sama musik. Pokoknya titik cinta gue sama musik yaitu ya dari kelas 5 SD itulah. Oh jadi pada dasarnya ilmu yang lo dapetin tuh dari yang les gitar tuh gak banyak berarti bang? Gak banyak sih, gak banyak. Gue sempat les lagi, cuman gue belajarnya gitar elektrik, terus gue kayak rada kayak biasa aja gitu. Gue kayak menurut gue gak dapet apa-apa. Tapi akhirnya gue ngerasa gue lebih banyak dapet dari YouTube. Gue gak lama sih les, kayak 2 bulanan doang. Teori gitu ya, gue kayaknya ternyata gue gak masuk teori-teori gitu sih. Oh paham. Sebenernya lu juga sempet les juga sih? Iya gue juga sempet sih dulu. Mungkin cerita-cerita juga sih, kayak gue tuh dulu sempet ini juga bang, gitar les klasik juga dulu. Farabi. Ya, Nah itu betah tuh 4 tahun tuh. Klasik kan? Klasik ya, tapi ya gitu sama-sama juga sih kayak kayak bosen juga gitu loh baca not balok terus segala macem gitu kan. Ya udah. Itu sih. Lu di Farabi beneran? Iya gue di Farabi. Terus Farabi ngambilnya jazz. Iya makanya tuh gue telat tuh ngambil yang kontemporer atau jazz kan. Tapi gak apa-apa. Keburu tua. Jadi tips buat orang nonton kalau misalkan ke Farabi ambilnya yang jazz aja berarti ya? Iya buat saran kalau misalkan ada yang mau les gitar nih misalnya di Farabi itu ambilnya jazz aja. Klasiknya gak usah lama-lama. Iya klasiknya gak usah lama-lama, intermezzo aja buat gitar. Intermezzo aja ya, penting bisa baca not. Gitu sih. Bang, itu kan dulu ya masih SD kan kelas 5, 6. Terus progres lu dalam dunia permusikan ini di SMP itu gimana bang? Nah itu makin tuh, makin apa ya? Istilahnya tanda kutip gue makin tukang pamer lah. Makin pamer? Pamer gue, karena SMP gue mulai buat band. Kan SD gue belum ada band. Ada sih, cuman kayak mainnya pas perpisahan doang, terus udah nggak main. Nah SMP gue mulai rutin dan intens tuh latihan band. Gue ada band namanya Khayalan, ntar gue kasih foto-foto deh kalau mau. Boleh. Kasih bang, kita cuplikin kalau bisa. Ya, pokoknya ada, gue bertiga sama temen gue. Nah mulai dari situ, gue nemu kayak 2 orang, satu Saira sama gue.
kayak dengerinnya Beatles, dengerinnya ya pokoknya gitu-gitu loh, kayak dengerin lagu yang enak sih menurut gue, dalam tanda kutip enak tuh genrenya apa aja, tapi ya bagus lah, berkualitas lah, dan kita punya pemikiran yang sama dan taste yang sama. Satu band, nama bandnya Hayalan, sempat pengen bikin album, kayak orang tua kita orang tua kita bertiga udah serius gitu pengen ini kita, cuman satu dan lain hal gue kayak berantem sama satu personal. Jadi akhirnya gue sisa berdua deh, masih temenan sampai sekarang. Cuman bertiga doang. Bertiga doang. Tiga doang. Gue vokalis gitaris, satu lagi basis, satu lagi drummer. Dan yang gue rada cekcok sama yang basis ini sih. Jadi berarti sampai sekarang tuh nggak ini lagi ya? Karena ketepatan gue juga nggak satu peer sama dia dulu. Kayak gue comot aja, ini orang jago main gitar, gue tarik. Ternyata kayak kurang, mungkin dia nggak suka sama gue gimana, ya udah nggak lanjut lagi. Berarti kalau dipikir orang tua lu tuh juga cukup suportif terhadap dunia permusikan. Benar. Itu sih. Ini karena gue di SMP ini gue ada satu achievement yang gue dapat, gue itu juara. Gue ikut FLS 2N. Ya, gue lomba cipta lagu dan gue sampai tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi itu gue kalah karena gue lawan anak juri. Waduh, orang dalam tuh. Nah, sampai akhirnya ketahuan dan didis, jadi nggak ada yang menang. Harusnya gue otomatis jadi juara 1, gue juara 2. Tapi nggak dilanjutin lagi gara-gara ada kejadian itu. Kita lagu di tahun gue udah nggak dilanjutin sama nasional lagi. Buat nyampe tingkat provinsi itu lewatin tahap apa sih Bang? Banyak, dari awal kecamatan, terus kota Padia, terus pokoknya ada beberapa tahap lah. Dan gue selalu juara 1 terus tuh. Waduh. Nah, karena gini, karena fun fact-nya sekolah gue juga nggak dukung untuk gue dikasih fasilitas untuk rekaman di studio yang proper dengan arranger yang proper. Pokoknya lagu gue terkesan mahal dan keren lah. Gue bisa akun itu. Nanti gue gue kasih deh atau enggak lagunya juga, atau linknya, cuplikannya. Boleh banget. Teman-teman pasti kaget kayak, ini nggak mungkin bikin anak SMP gitu. Iya, gue bikin lagunya, cuman ada tim di luar yang difasilitasi sama sekolah gue buat membantu gue dalam proses produksinya. Berarti ilmu yang lo dapat dari SMP ini, yang gimana cara lo memproduksi lagu gitu, udah dapat banyak dari ini berarti ya, evaluation ini berarti ya? Bener banget. Jadi sekolah gue nih kalau untuk pas gue SMP namanya Don Bosco kalau kalian. Pantas sih. Jadi gue di situ tuh gue bener-bener didukung buat bermusik apapun itu, kayak soal biaya, soal apapun itulah, ibaratnya transport atau segala macam, gue difasilitasin sampai akhirnya kayak ada beberapa tingkat di atas gue dan beberapa tingkat di bawah gue tuh yang ikut lomba cipta lagu dan juara juga. Dan itu nantinya jadi aset sekolah, ibaratnya lagu itu bakal dinyanyiin terus, dibukuin terus buat sekolah, karena lagunya temanya tuh tentang Indonesia, tentang hubungan usia yang kayak gitu-gitulah. Jadi bagus, dan menurut gue harus banyak sekolah yang bisa kayak sekolah gue sih menurut gue. Berarti dari sekolahnya emang harus suportif ya gitu, harus mendukung ya. Lingkungan mendukung. Tapi ngomong-ngomong tentang cipta lagu nih Bang, dengan usia lo yang belum masih 12 mungkin, itu kan kalau misalnya bikin lagu ada lirik-lirik tertentu, syair yang bagus gitu kan Bang. Itu lo dapat ide inspirasi dari kalimatnya itu gimana Bang? Oke. Kalau masalah lirik sebenarnya sih. Kalau dari gue ini nggak suka yang berlibet-libet. Gue lebih suka yang to the point. Kalau misalnya I love you ya I love you. Nggak misalnya kayak kulihat matamu, dan gue bukan tipe orang itu. Gitu. Dan ketepatan di lagu gue ya liriknya seanak SMP-nya. Gue bikin lagu tentang rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tentang tema besarnya. Dan liriknya gue itu kayak
Nusantara itu Indonesia, aku cinta padanya, aku bangga padanya. Itu kan ya udah gitu aja. Iya. Oh, Tapi yang gue jual ya nadanya yang enak yang gampang didengar tapi enak, tapi bisa terkesan mewah juga. Nah itu jadi yang bisa diciptakan tuh sebenarnya dari musik bukan cuma soal nada, bukan cuma soal syair, tapi ada juga pengemasan lah ibaratnya. Ya, entah itu mau lo kemas sebagai musik yang mewah atau musik yang biasa-biasa aja, itu banyak sebenarnya. Hmm. Nah, mungkin ngomong-ngomong tentang mengulik atau cipta lagu nih bang ya. Mungkin gue mau nanya sih kayak kira-kira gimana sih bang cerita apa kayak awalnya lu tahu kayak oh ternyata gue bisa nih buat musik, terus kayak mungkin musik pertama lu yang lu kompos tuh apa dan gimana proses struggle dalam lu membuat musik itu tuh gimana tuh bang? Tadi gimana? Gue sadar ya kalau gue suka sama musik ya gimana? Bener kayak akhirnya lu kayak oh gue bisa buat musik nih gitu. Sebenarnya intinya gue ini orang yang tiap hari itu tiap kali gue selalu diantar jemput sama gue kemanapun gue pergi, dan setiap kali gue antar jemput tuh di mobil tuh ada lagu, ribuan lagu di dalam satu iPod, di dalam satu iPod mak gue itu ada ribuan lagu, bener-bener lagu dari bisa dibilang dari tahun 60 sampai 2000-an sampai top 40 di tahun itu lah ibaratnya. Dan gue ngerasa karena lagunya itu banyak banget, jadi gue kayak setiap hari kayak denger lagu yang baru terus gitu. Kayak ketepatan nyokap bokap gue orang yang suka musik juga, tapi sebagai penikmat. Jadi setiap hari setiap perjalanan gue, misalnya gue ke tempat les apalah itu, atau gue misalnya pergi kemana, ke rumah nenek gue kemana kan diantar sama nyokap gue, nah gue selalu denger lagu. Dan karena kebiasaan itu kali yang menurut gue jadi kayak gue suka nih, soalnya gue kayak ada beberapa lagu yang bisa membuat gue menitikkan air mata gitu, padahal nggak tahu maksud lagunya apa. Atau misalnya ada beberapa lagu yang bisa bikin gue jadi kesel banget gitu, atau ada beberapa lagu yang bisa bikin gue jadi happy banget kayak gitu kan. Padahal kalau mau dipikir gue nggak tahu liriknya artinya apa atau bahasa apa. Ya ada dulu lagu Spanyol tuh kalau tahu ada no me ame kayak gitu, apa coba no me ame, cuman gue bisa perasaan gue bisa dimainin sama nadanya gitu. Tapi gue rasa gue harus bikin lagu ya ada titiknya lah. Gue kayak suka sama sesuatu pas gue SMA. Dan kalau ini untuk yang produksi sendiri ya, untuk yang produksi. Gue kayak suka sama seseorang pas SMA, terus gue kayak pengen coba buat lagu gitu. Ya sampai akhirnya gue seriusin ya, gue coba beli alat. Gue karena orangnya nggak bisa megang duit ya, jadi gue ada duit dikit, gue kayak beli barang gitu. Gue beli sesuatu, gue beli kayak ada paket gitu, kayak sound pokoknya equipment entry level buat recording gitu ya, buat recording. Gue beli itu, coba oh ternyata bisa nih, enak lah lagunya. Gue boleh ngasih denger ke teman-teman gue dulu di sekolah, dengerin deh, enak gak nih. Pas denger liriknya kayak kok ada namanya dia, lu suka ya sama dia kayak gitu. Iya, ini gue pengen ngasih nih ke dia gitu. Terus ini temen gue kayak katro banget loh gini. Tapi ada beberapa temen gue juga kayak anjir sweet banget loh kayak gitu loh. Dan pada jaketnya juga 2014 kali ya. Lagi zamannya lah kayak musik-musik yang diproduksi di rumah kayak bedroom pop, apalah dream pop yang gitu. Nah ketepatan gue tuh pada zamannya juga gue lagi ngedengerin musik-musik yang kayak gitu. Kayak kalau juga dengerinnya musik yang ya apa sih istilah bedroom pop, dream pop itu lah. Udah deh, akhirnya gue beneran deketin dia dan gue kasih lagu itu ke dia. Tadi mungkin bagus lagunya. Terus akhirnya gue upload ke SoundCloud, gue upload ke Spotify. Itu udah lumayan kan, denger tuh lumayan banyak tuh bang. Ya cuma gak begitu grafiknya udah nggak gini lagi. Udah turun. Biasa aja. Ya gue nggak jadi takut. Apa gitu? Bisa.
berarti lu kalau bisa dihitung-hitung nih dari SMA tuh udah berapa lagu nih bang yang udah lu produce gitu? Banyak. Gue tuh lumayan kita nyitain tapi gak gue publish sih sebenarnya. Oh iya. Kalau yang udah di publish sekitar kayak 3-5 lagu ya. Itu SoundCloud. Di SoundCloud sih sebenarnya. Kalau di Spotify gue males karena bayar kan. Oh bayar? Oh emang iya bang? Bayar. Kita harus bayar ke semacam label sih. Agregator gitu ya. Iya, kayak third party-nya gitu, gue lupa. Tapi ada banyak partnya, ada yang lokal, ada yang luar negeri kan yang DistroKid. Baru tahu sih. Kalau lokal tuh ada kayak musik hari ini, gue lupa gitu. Pokoknya kalian tinggal cari aja. Masukin lagu Spotify, ntar ada list perusahaan yang bisa bantu lo masukin. Nah, terus apa? Oh ya tadi yang belum gue jawab sih bang, struggle lu nih pas proses bikin musik, bikin lagu lu tuh kayak apa tuh? Benar. Nah, ya namanya musik itu kan kita sebenarnya butuh ilmu ya. Apapun iya. Butuh ilmu ya dalam. Nggak bisa sembarangan gitu ya? Iya nggak bisa sembarangan. Nah struggle gue adalah kuping gue bukan kuping sound engineer. Dan ilmu gue ya ilmu terbatas orang yang pada saat itu cuma suka sama cewek doang, pengen rekam. batas itu doang, gue nggak ngandelin. Apa ya, lihat YouTube gue juga males kayak tutorial cuma buat ini doang bisa sejam, 2 jam gitu. Iya. Udah buru-buru banget, gue udah pengen buru-buru nembak dia lah gitu. 2 jam gitu kan, gitu. Nah jadi struggle gue adalah, gue yang sekarang udah nggak ada gairah buat belajar soal producing gitu. Jadi gue sekarang kuliahnya adalah kuliah teknik sipil seperti kalian. Bukan kuliah sound engineer yang kuliah di SAE atau di berbagai macam tempat kursus atau univ yang bisa ngewadahin itu semua. Jadi struggle gue adalah setiap kali gue take entah vokal atau instrumen lainnya, gue gak bisa mixingnya, gue gak bisa mastering komposisi yang benar tuh gimana, apakah soundnya harusnya di depan, di kanan, di kiri, di belakang segala macam. Itu gue gak ada ilmu soal itu. Dan buat belajar itu sebenarnya ada di YouTube, ada. Cuman kita kayak khususnya orang-orang yang kayak kita nih ya, khususnya yang lagi belajar, bukan fokus kita bukan di sound engineer tapi di civil engineer ini, tapi adalah kita nggak punya waktu buat itu. Dan karena belajar itu kadang butuh biaya juga, engineering dan cukup mahal. Mulai dari softwarenya aja harganya udah jutaan. Kalau mau paling asli ya jutaan. Terus equipmentnya lagi berapa jutaan. Terus investasi waktu lo yang dipakai untuk belajar itu berapa lama? Apakah nutupin bisa ganggu kegiatan lo yang lain di kampus? Yang kayak gitulah. Paling struggle gue di situ sih. Kalau rasa pengen dalam artian pengen jadi produser sih pengen banget sebenarnya. Pengen, tapi kan gue jadikan ini sebagai hobi, gue balik lagi situ. Emang gue gak punya niatan untuk diri gue penuhnya jadi produser musik. Makanya itu gue kuliah teknik sipil gitu. Pengennya kan jadi kontraktor, konsultan, bangunnya bukan jadi produser musik. Jadi balik lagi hambatan terbesarnya hal ya akademisnya sih Bang. Iya, secara garis besar sih bisa dibilang gitu, tapi nggak sepenuhnya itu juga sih. Lebih ke hidup lo mau kemana, kalau gue sih gitu. Gue gitu. Kalau akademis sebenarnya bisa aja, kalau misalnya yang diimbang-imbangin bisa. Cuman kalau dari gue sih, gue nggak bisa jalanin 3 hal 4 hal sekaligus. Tapi ya sih Bang, dari kan kita sebagai mahasiswa teknik gitu ya kan, pasti kan susah juga nih kan bagi-bagi waktunya gitu kan. Tapi gue juga pengen tahu sih Bang dari perspektif lu nih kan sebagai mahasiswa teknik sipil gitu kan, dimana kan beberapa dari kita kan juga masih ingin dan juga
pengen untuk berkarya gitu kan, menghasilkan seni ataupun suatu musik gitu kan. Nah, menurut lu kira-kira gimana sih Bang, kalau misalnya dari cara lu sendiri untuk membagi waktu, kapan kayak lu harus belajar atau kapan kayak lu harus bermusik lagi dan segala macam, itu gimana Bang menurut lu? Nah, ini sebenarnya yang gue dari dulu udah pengen ngebahas gitu. Dari zaman gue masih di Kresma, gue tuh pengen ngundang beberapa senior. Ya kita tahu lah beberapa senior kita ada yang sukses jadi band apa anak band, Iya. bergelut di bidang seni apapun itulah. Nah itu sebenarnya yang pengen kita, yang gue masih penasaran dan gue pengen tahu lebih dalam gitu. Gimana sih Bang, Kak, atau siapapun dari kalian yang bisa menyeimbangkan kehidupan kalian, misalnya tetap bekerja lah atau tetap berkuliah, tapi seni kalian tuh juga tetap bisa jalan sekaligus. Nah itu yang menurut gua itu perfect gitu. Itu namanya kan work life balance ya. Karena kan kayak gitu lah ya istilah-istilahnya. Dan itu yang harus kita banyak belajar dan itu penting. Karena kan lu juga kalau tiap hari ngelihat tambah kali bagi kurang atau akar atau eksponensial apalah, itu juga pusing. Gue juga pusing lah tiap hari, sehari kan kita ngeliat komputer kan, ngeliat laptop cuma buat ngerjain soal ini itu, gue pusing kan. Ya healing dan betul Healing. ya main alat musik. Tapi gimana yang baiknya itu yang baiknya sebenarnya ya lu bisa mendalami dua-duanya secara bersamaan. Cuman di sini kan kalau gue kan ya gue musik ya sebagai hobi aja, jadi bukan yang ada jadwal khusus gue misalnya minggu ini gue ada recording atau minggu ini gue ada ini. Tapi yang gue sangat salut sih kalau ada yang bisa kayak gitu sih, misalnya ada manggung tapi gak kuliah juga. Gitu. Dan menurut gue sangat perfect dan sangat bagus buat jiwa dan raga lah ibarat gitu. Dan itu tanpa balik lagi ke orangnya apakah mau jalanin itu atau enggak. Oke. Jadi gini Bang, cara orang mengekspresikan diri dia terhadap musik itu kan beda-beda kan ya. Iya. Nah, kalau misalkan diri lu sendiri nih setelah lulus kuliah, itu cara terbaik lu buat mengekspresikan itu tuh gimana sih Bang? Mungkin dengan cara kayak dengan lu bergabung dengan Kresma atau dengan BEM seni, itu kayak gitu-gitu lu gimana Bang ya buat kayak mengekspresikan diri lu terhadap musik di dunia perkuliahan kayak gini? Sebagai seorang mahasiswa lah kalau kayak gitu. Iya. Tadi lo mention BEM Seni dan Kresma ya? Iya, gue sempat ikut kan BEM Seni dan Kresma. Itu lumayan membantu gue sih dalam kehidupan mahasiswa ya. Bisa gue dapat ilmu apapun itu ilmunya, nggak cuma musik doang sebenarnya. Bukan tentang seni doang juga, tapi tentang ya berorganisasi lah ya gitu. Gimana caranya lo bisa mengerti satu sama lain, kondisi satu sama lain, tetap bisa bekerja sama-sama walaupun si A lagi rese atau lagi gimana, walaupun si B selera musiknya jelek, walaupun si C kok kayak alay banget dari lagu ini misalnya kayak gitu ya. Dan itu gue bisa dapetin itu semua ya dari Kresma dan BEM Seni, bisa saling menerima ya, saling kerjasama dan teman-temannya itulah. Gue bisa itu semua dapat dari BEM Seni. Dan gimana cara gue mengekspresikan perasaan gue atau kehidupan gue dalam bermahasiswa ini terhadap musik itu ya bisa aja sebatas gue main gitar doang. Gue bisa misalnya gue bisa kerjain soal apa tapi gue bisa main gitar, gue jadi kayak semangat lagi kayak buat kerjain soal ini. Atau misalnya gue benci banget sama si inilah atau si ini karena di rese, gue bisa bikin lagu soal dia gitu. Tapi ya mungkin nggak sampai tahap ngerekam sih, cuma Iseng-iseng aja gitu ya. Iseng-iseng lucu-lucuan gitu. Karena ya lo bisa lihat lah beberapa bukti ya, banyak sih buktinya kalau misalnya musiknya bisa membantu kehidupan lo gitu. Apapun itu, misalnya lo lagi stres lagi apa, dengan dengerin musik aja itu sebenarnya udah cukup. Lu pernah mikir gini sih Bang, kayak iklim musik atau iklim seni di sipil atau di FT kayak kurang nih, gue pengen coba ningkatin dengan cara bikin apa gitu. Lu pernah mikir gini sih Bang? Ini selera sih ya, kalau misalnya
si musik ini jelek, musik itu jelek. Kadang gue makin kesini, gue makin bukan makin kesini, makin dewasa, gue ngerasa makin harusnya makin lebih nerima keragaman itu. Gue makin kesini makin gitu. Misalnya gue nggak suka sama si band ini, tapi temen gue suka banget, bahkan sampai diputer-puter setiap kali ada acara apa, dikantek aja dengerin lagu ini diulang-ulang pakai speaker, ya secukupnya gitu lah ya, tau lah ya secukupnya. Gue awalnya kurang suka kan sama lagu itu, cuman itu kayak makin lama makin terima, oh ya udah berarti ya ini musik juga loh, ini musik juga loh, dan ini apa, sebuah karya seni, dan gue harus bisa nerima itu, karena itu kan seni, itu kan bentuk ekspresi si orang yang kan terhadap apa, ke kondisi sekitarnya kan. Jadi gue harus bisa menghargai pendapat dia ibaratnya kayak gitu. Jadi sekarang gue nggak pernah sih nonton secara belak-belakan, ih norak banget loh, lebih ke nahan ke dalam hati aja sih ya, gitu. Dan gue nggak harus juga berusaha untuk bikin selera musik orang lain jadi sama kayak gue atau jadi lebih keren, itu enggak, gue nggak pernah sih gitu. Berarti secara nggak langsung tuh lingkungan kita juga ngebentuk ini kita ya bang. Iya benar-benar. Ya kan. Nah tapi kayak semakin lama kita ngobrol ini kayak kita semakin tertarik juga sih sama dunia permusikan kan. Mulai terjun lagi sih. Nah kayak cerita-cerita Bang Ivan nih kayak bisa nginspirasiin kita banget lah tentang apa namanya proses-proses di dunia musik tuh gimana, di belakang musik tuh gimana gitu kan. Iya sih. Gue pertanyaan sebenarnya sih, Gimana tuh? Dia itu kan profesional di bidang seni, saya bisa kita bilang kayak ahlinya lah. Lu pernah nggak sih bang ngemimpin sebuah acara atau sebuah proker lah istilahnya di sipil atau di FT yang berhubungan dengan persenian itu, dan pengalaman tuh apa sih bang hal gitu? Beberapa kali sih, tapi gue nggak mimpin sih, lebih kayak sebagai PJ aja. So, ya paling sebatas gitu. Sorry, di teknik tuh ada komunitas juga, komunitas musik teknik dan cuma kayaknya rada kurang. Atau sekarang masih ada, tapi yang jelas masih ada harusnya, dan itu kalian bisa ikut sih buat teman-teman yang mau bertukar pikiran. Nah tapi balik lagi ke acara-acara yang gue pimpin, bikin acara musik, itu sesuatu hal yang sangat berharga sih buat gue. Gimana kita bisa, gue di sini mau jadi PJ, kenapa? Karena gue juga orang yang kadang suka ditarik sebagai yang musik gitu, sebagai pemusiknya. Jadi gue kadang suka ngerasa sound ini nggak jelas, nggak enak, atau misalnya venue-nya nggak enak, apa yang gue pengen gue gak dapet. Ya gimana cara lo bisa mau dapetnya yang enak, ya gue terjun jadi orang yang langsung yang mimpin, yang atur supaya apa yang gue enak dan bagus itu bisa gue kasih ke orang lain gitu. Dan apapun itu, misalnya dananya kurang lah atau apa, ya gue harus bisa cari solusi atau maksain apapun itulah yang bisa gue lakuin supaya ini pemusik ini bisa dapat fasilitas yang bagus yang baik, yang maksimal lah ibaratnya. Dan itu gue bisa belajar banyak dari band seni dan Kresna, karena Kresna sendiri kan ada cewek. Iya, sekarang namanya kafe benar. Terus ini kafe BTS kan, jangan lupa yang gitu di seni struggle di balik ya sama kabaran uang tas dan lokalisasi yang ada di Fakultas Teknik itu sih.
Sorry, kedengeran gak ya suara gue? Oh, tadi sempat ini belum apa? Ya tadi sempat ini bang. Apa? Sempat diem gitu ya? Bukan diem kayak mikrofonnya kurang masuk. Sorry. Oh, berarti tadi sampai mana ya? Apa yang game sini ya? Kafe. Iya. Sorry. Berarti gue gak ngulang dikit. Iya, pokoknya intinya dengan gue jadi penanggung jawab atau bisa jadi yang memimpin satu acara seni, gue bisa ngasih apa yang menurut gue baik atau apa menurut gue bagus, fasilitas-fasilitas yang dapat gue kasih kepada pelaku-pelaku seni lah. Karena gue kan juga sebenarnya pelaku seni. Gue kadang nuntut ini, nuntut itu, buat dapetin ini, buat itu. Kadang gue suka nggak dapet apa yang gue pengen, misalnya amplinya jelek lah atau apa, atau misalnya ya sebatas nggak dapat air minum, nggak dapat konsum, gitu lah. Itu juga ngebetain kan. Nah itu ya, kadang kita bukan kadang kita, gue mau terjun jadi PJ atau apa, karena sebatas itu aja. Gue bisa ngasih sesuatu yang bagus menurut gue, dan tentunya pasti juga bagus buat orang lain, supaya pelaku-pelaku seni ini bisa manggung dengan baik atau bisa menampilkan karyanya dengan maksimal. Kayak gitu sih, karena sebatas nggak dapat minum aja kadang orang bisa kayak suara bisa. Iya benar. Gitu sih. Oke bang. Terus paling ini sih, kalau misalnya kita ngomong-ngomong lagi tentang balik lagi ke produksi musik lagi nih bang, kira-kira dari lu sendiri nih bang, ada kayak semacam inspirasi gitu nggak sih bang, atau kayak role model gitu dalam membuat musik gitu? Nah, Oke. Role modelnya maksudnya artis atau orang siapa nih? bebas bang, bebas. Dari lu gimana? Yang jelas sih yang men-trigger gue untuk bikin musik di dalam rumah atau di kamar itu pas gue SMA ya bisa dibilang ada dulu namanya Brad Stang, kalau kalian pernah dengar. Mungkin yang lebih terkenal kali kayak Boy Pablo kayak gitu kali ya. Boy Pablo ya. Jaman-jaman lagu-lagu mirip gitu. Nah iya. Kayak Rex juga. Tapi sekarang gue udah nggak ngikutin sih. Cuman yang trigger gue untuk berani bikin musik sendiri di rumah ya itu. Karena gue denger mereka yang simpel-simpel aja, nggak gimana-gimana. Tapi mulai kesini, kalau misalnya gue emang harus bikin musik lagi, yang menginspirasi gue ya adalah orang-orang sekitar gue. Ya anak kampus ini, gue nggak sekali dua kali doang wawancara anak teknik yang udah produserin musik gitu. Kayak anak PI ada beberapa yang sampai masuk daily mix di Spotify, bukan daily mix ya, apa sih, playlist pokoknya playlist yang kayak Spotify gitu, kayak ada namanya Bang Nadif, ada anak PI. Terus ada lagi senior kita misalnya dari sipil, ada beberapa yang udah jadi band gede dan sekarang lagi S2 di luar negeri yang kayak gitu. Paling yang menginspirasi gue mereka bukan artis gede lagi, tapi kayak ternyata ini ada banyak sendiri ya. Iya benar. Lu tuh bukan tipikal orang yang berpacu dengan satu genre doang ya? Kayak iya. Gue nggak terpacu sama satu genre karena dulu gue gitu pas SMP. Gue kayak males banget dengerin orang yang denger lagu apa misalnya hi-fi gitu. Ya. Gue kayak pasti denger lagu hi-fi, walaupun gue juga dulu belajar gitar lagu orang gitu kan. Cuman gue kerasnya kayak nggak ada apa ya, kalau cuma pengen buat ngerasa keren doang nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya gitu. Gue sempet juga tuh kayak dengerinnya tuh
yang underground doang. Gak mau tuh gue dengerin musik top 40 atau kalau gue radio gue bukan Prambors gitu. Radio gue 103,8 FM berapa radio. Berapa radio. Terus kayak gitu. Tapi kayak enggak lah, jangan gitu-gitu amat lah gitu. Terus juga kadang si yang nyiptain lagu terkenal ini kan juga dia mungkin suaranya nggak serendah itu juga, dia juga kayak gue butuh duit, gue bikin aja lagu kayak gini, orang suka kayak gitu juga. Ya gitu sih, karena gue sekarang makin kesini kayak gitu, jadi gue dengerin semua aja, enak gak enak. Nah, berarti emang keren banget sih Bang Given nih, kayak perjalanan lu menekuni musik-musik ini di tengah kewajiban kita sebagai mahasiswa juga gitu kan ya. Terus kamu belajar. Iya benar. terus belajar kan. Tapi gue sendiri nih kayak ngerasa inspirasi juga sih Bang, kayak apalagi kan kita anak kuliahan gitu kan. Tapi kita juga di satu sisi kan kita juga harus mengekspresikan tentang persenian kita gitu kan. Kayak udah jangan belajar terus segala macam gitu kan. Tapi butuh keseimbangan atau kayak yang lu tadi bilang juga work life balance kan. Ya, betul. Tentang antara hobi, minat dan kayak pokoknya kesukaan kita lah pokoknya gitu kan. Juga kita sempat ngerol modelin Bang Given sebagai ini. Oh iya bener. Mulai dari dia sebagai PJ Ciaw, sebagai PJ Ciaw ya. Akhirnya kayak gitulah pokoknya. Nah mungkin karena kita juga udah di akhir bicara sipil kita nih Bang, kira-kira lu boleh kasih nggak sih Bang kayak dua patah kata lah untuk teman-teman kita di DTS ini yang sebenarnya mungkin punya minat di suatu bidang atau pokoknya intinya di sini atau musik gitu ya. Tips lah. Tapi terbatas karena kesibukan akademisnya gitu. Kayak teknik kan. Iya benar banget. Apa kayak pesan lu untuk seniman-seniman muda kita di DTSL tuh apa Bang kira-kira? Yang pertama menurut gue sih kenalin diri lo dulu sih. Kayak ini beneran lo atau bukan? Lo beneran suka musik atau pengen cuman terlihat keren sama orang lain doang? Atau lo beneran suka gambar atau lo cuman pengen jadi Alip John doang? Nah gitu. Juga iya. Dan kalau misalnya emang lo udah kenal sama diri lo lakuin gimana pun caranya, apapun itu masalahnya atau halangannya, lo hadepin, jalanin. Tapi tentunya kuliah itu tetap jadi fokus yang utama apapun itu, karena lo yang milih kuliah di sini, lo udah jalanin sejauh ini, percuma kalau misalnya lo tinggalin gitu aja. Sayang, karena untuk kuliah di UI di teknik sipil itu bukan sesuatu yang mudah, dapetinnya aja susah. Berjuta-juta orang atau bahkan beratus-ratus juta orang jurusan kita sekarang pengen kuliah di tempat kita, yang di kursi yang kita dudukin sekarang ibaratnya gitulah. Jadi lo harus bisa bersyukur dan tanggung jawab apa yang udah lo dapetin. Tetap jalanin hobi lo apapun itu, mau olahraga, mau seni, mau semuanya, karena yang dicari itu adalah sebenarnya keseimbangan dari keduanya, bukan salah satu doang. Benar sih dari gue. Dan itu harus bakal jadi topik yang harus terus dibahas nih sama Kresma. Betul. Gue berharap banget Kresma bisa angkat isu tentang ini sih, kehidupan berolahraga, bermusik, dan kehidupan bermahasiswa yang seimbang. Banyak harusnya narasumbernya. Bahkan sampai kerja mungkin ada kali ya, yang udah kerja tapi kerja di kontraktor atau di mana tapi masih ngeband, bahkan bandnya sampai terkenal. Ada senior kita yang kayak gitu juga. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat Kresma, Arya ya. Buat Arya. Ya, paling itu sih dari gue. Oke, berarti kayak kita pertama juga harus bersyukur Bang ya. Iya betul. Iya kan. Tapi di satu sisi kita juga harus fokus nih dan balance ya antara hobi kita sama ini juga ya, akademis kita ya. Iya betul. Benar. Nah mungkin kita tadi udah ngobrol apa aja tadi tentang udah mulai dari gimana awal mulai event proses bermusik segala macem, prosesnya gimana, struggle juga ya. Tangannya juga udah tangannya segala macem pokoknya. Banyak nih tadi kan kita juga udah ngobrol sama Bang Given.
Tapi Gini sih, kenapa tuh? yang pengen tahu Bang Ivan lebih lanjut, mungkin Nah. bisa lihat apa ntar di gue di Spotify dan SoundCloud juga. dan Spotify-nya nanti boleh dicek guys. Tapi kita udah gak kerasa juga nih guys, kita udah lama juga berbincang-bincang sama Bang Ivan nih dalam bicara tentang sipil episode kali ini. Semoga teman-teman semua yang telah nonton BTS ini bisa terinspirasi lah ya dari cita-cita Bang Ivan. Amin. Nah, semoga teman-teman semua bisa makin terinspirasi lah istilahnya ya dalam dunia permusikan ini, dan juga pokoknya tetap semangat terus ya. Dan dari sini harapannya teman-teman semua juga jangan pernah berhenti untuk berkreasi gitu Bang ya. Benar kan Bang ya? Benar. dan juga Bener. kita juga harus menghasilkan karya-karya seni yang mantap lah pokoknya. Bener. Gimana? Oh ya, dan teman-teman yang masih pengen tahu tentang dunia permusikan di seni atau dunia seni di Kres maksudnya, di sipil itu bisa banget ntar nonton nonton seri BTS berikutnya ntar bareng Kak siapa? Kak Alisa, habis ini guys. Habis ini ya. Oke. Orang mantep tuh, orang mantep. Oh iya. Itu juga mantap Mbak. Dan jangan lupa nih buat ikutin terus Sipil Art Festival. Besok di Sabtu juga bakal ada seminar dan workshop. Betul, dan di hari Senin sama Selasanya juga bakal dilanjutin sama video performance dan juga closing ya. Iya, tinggal juga guys. Oke, mungkin kenapa Bang? Mantap. Oke, mungkin kalau gitu thank you banget Bang Ivan udah Datang. menyediakan waktunya. Mantap. Semoga teman-teman di sini semua bisa terhibur dan juga terinspirasi. Iya, betul. Dan pokoknya jangan lupa saksikan lagi abis ini BTS sesi episode yang sama Kak Alisa. Oke. Thank you teman-teman semua. Dadah. Dadah. Bye-bye.